Bayangkan kita masuk ke dalam sebuah kota besar. Jalan-jalan dipenuhi baliho kandidat pemilu. Berita di TV membahas debat politik. Media sosial ramai dengan ajakan untuk memilih. Tapi anehnya, siapapun yang menang, kebijakan yang diambil tetap menguntungkan segelintir orang yang sama. Apakah ini demokrasi? Atau hanya pertunjukan belaka? Seuga Nolin menyebutnya totalitarianisme terbalik atau inverted totalitarianism. Sebuah sistem di mana demokrasi masih ada tetapi rakyat tidak benar-benar berkuasa. Pada tahun 2001, Amerika diguncang dengan serangan yang dikenal dengan serangan 11 September. Semua orang ketakutan, lalu pemerintah bilang, kami harus berperang melawan teror. Awalnya masuk akal, tapi perang itu tidak pernah selesai. Afghanistan, Irak, Suriah, perang ini pun terus berjalan. Pauline menyebut peristiwa ini sebagai perang global permanen atau permanen global war. Tujuannya bukan sekedar menang atas teroris, tapi menciptakan ketakutan agar rakyat selalu merasa butuh perlindungan dari negara. Ketika takut, kita rela menyerahkan kebebasan kita, membiarkan pemerintah mengawasi kita, dan membatasi hak-hak kita, semuanya atas nama keamanan. Lalu coba kita pikirkan pemilu. Kita memilih, ada debat, ada kampanye, tapi anehnya, kebijakan yang dihasilkan hampir selalu sama. Pajak untuk korporasi dikurangi, anggaran militer terus meningkat, dan suara rakyat semakin tak terdengar. Mungkin ini yang disebut dengan demokrasi yang dikendalikan. Demokrasi tetap ada, tapi telah direkayasa agar kekuasaan tetap di tangan elit dan korporasi. Kita dimobilisasi hanya untuk memilih, tapi setelahnya suara kita diabaikan. Dalam kasus Amerika Serikat, Pauline mengatakan bahwasannya negara itu bukan hanya mengkampanyekan demokrasi, tapi juga superpower, sebuah kekuatan adidaya yang ingin mengendalikan dunia. Mereka bicara tentang kebebasan, tapi pada saat yang sama menggulingkan pemerintah asing, mengontrol ekonomi negara lain, dan memastikan korporasi mereka tetap berkuasa. Kita pikir demokrasi berarti rakyat berdaulat, tapi nyatanya kita hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Menurutmu, apakah Indonesia hari ini seperti ini? Apakah kita benar-benar punya kuasa dalam demokrasi ini? Atau kita hanya diberikan ilusi kebebasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Athari Farhani, salam dari Moskow.